Saya Andi Oatmeal. This is my song. Cepatlah orang untuk mendengar, namun lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah, sebab itu semua tidak berkenan. Buang segala sesuatu yang kotor, juga semua kejahatanmu. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa memperbaharuimu. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi mendengar untuk sungguh-sungguh melakukannya. Hey, hey. Hey, hey. Buang segala sesuatu yang kotor, juga semua kejahatanmu. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa memperbaharuimu. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi mendengar untuk sungguh-sungguh melakukannya. Sebab jika seorang hanya mendengar saja, sama seperti bercermin dan lupa kembali. Tapi berbahagialah orang-orang yang mendengar dan sungguh-sungguh melakukannya. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi mendengar untuk sungguh-sungguh, sungguh-sungguh melakukannya. Ya, mungkin Anda pernah dengar no action talk only gitu ya. Udah cukup ramai lah itu disematkan di beberapa hal sebagai kata-kata motivasi. Pelaku firman itu bicara mengenai satu hal, apa yang engkau ucapkan, cobalah berusaha untuk bisa mewujudkannya. Sebenarnya lagu ini mengajarkan satu nilai, itu integritas. Ketika engkau melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang engkau katakan. Mudah, nggak mudah terus terang. Kita tidak akan mungkin bisa memberikan satu dampak yang baik dan memuliakan nama Tuhan kecuali kalau kita bisa menunjukkan tidak hanya cerita tentang kebaikan Tuhan, tetapi citra kebaikan Tuhan, citra kemuliaan Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Menjadi pelaku firman sebenarnya adalah satu cara yang sangat mudah. Ketika seorang suami benar-benar tidak hanya menceritakan pelayanan, ketika seorang istri bukan hanya menceritakan keberhasilan karirnya, atau seorang anak menceritakan kehebatan prestasinya, tetapi ketika suami, istri, dan anak, siapapun Anda, mampu juga mencitrakan kebenaran firman-Nya. Yesus Juru Selamatku
adalah sebuah lagu yang tercipta bukan secara disengaja sebenarnya, tapi ketika saya menyadari bahwa yang pertama, selama saya hidup, saya selalu merasa beruntung kalau saya tuh punya banyak teman. Itu hal yang pertama. Dan saya akan merasa beruntung ketika teman-teman saya itu orang-orang hebat. Kalau dilihat dari bait pertama, kedua ya itu aku manusia itu jujur banget. Memang saya manusia yang nggak pernah lepas dari dosa yang sama, ya kan. Ibaratnya udah janji mau nggak marah-marah lagi, marah-marah lagi gitu kan. Janji nggak akan malas lagi berdoa, malas juga berdoa, malas juga baca Alkitab. Jadi ada hal-hal yang sifatnya secara literally umum memang itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Penyakitnya adalah lupa. Selama hidup saya tidak pernah merasakan ada hubungan yang intens dengan Tuhan. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa satu-satunya pribadi bisa menerima saya, yang tidak pernah menghakimi saya, pribadi yang dari paling tinggi tapi mau mendowngrade dirinya supaya bisa diterima oleh semua orang. Sayangnya tidak semua orang mau menerima dia. Nah, ketika saya menyadari ini, saya beruntung sekali. Makanya di bagian bridge, beruntungnya aku memiliki dirimu. Kenapa? Karena dari sorga ke dunia jadi korban yang sempurna. Karena kalau saya nggak sempurna, yang lain pintar belum tentu sempurna. Satu nama yang hanya sempurna, Yesus, Juru Selamatmu. Yesus, Juru Selamatku. Aku manusia yang tak pernah luput dari dosa, yang tak pernah lepas dari pencobaan atau kesalahan yang sama. Namun Engkau selalu ada. Engkaulah Tuhan yang tak pernah sanggup meninggalkan, yang tak pernah memalingkan wajah-Mu dari seluruh hidupku. Mata-Mu tertuju padaku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku milik-Mu selamanya. Darah-Mu berkuasa, ubah yang berdosa kini kembali menjadi berharga. Aku manusia yang tak pernah luput dari dosa, yang tak pernah lepas dari pencobaan atau kesalahan yang sama. Namun Engkau selalu ada. Engkaulah Tuhan yang tak pernah sanggup meninggalkan, yang tak pernah memalingkan wajah-Mu dari seluruh hidupku. Mata-Mu tertuju padaku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku milik-Mu selamanya. Darah-Mu berkuasa, ubah yang berdosa kini kembali menjadi berharga. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku milik-Mu selamanya.
setia, adil, sempurna kasih-Mu. Yang lama kini telah berlalu, yang baru telah datang. Beruntung ku miliki diri-Mu, dari surga Kau ke dunia, menjadi korban yang sempurna. Yesus, Juru Selamatku. Setia, adil, sempurna kasih-Mu. Oh, 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 oh. Tak Kau ingat lagi salah dan dosaku. Setia, adil, sempurna kasih-Mu. Yesus, Juru Selamatku. Lagu ini Kau Bapakku judulnya. Ini sebenarnya terinspirasi dari ketika saya bicara dengan anak rohani saya. Lalu kemudian dia menampung semua aspirasi saya. Lalu kami berembuk dan akhirnya terciptalah lagu ini. Dan terus terang, lagu ini memberikan saya kekuatan yang baru demi baru. Kenapa? Sampai hari ini, sekalipun saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya masih diproses oleh Tuhan. Berumah tangga diproses oleh Tuhan. Dan satu-satunya membuat saya beralasan tetap kuat and survive gitu ya. Dan tetap percaya bahwa apa? Bahwa ada satu Bapa yang benar-benar selalu merangkul saya. Dan memberikan saya kekuatan yang baru. Dan memastikan saya tidak boleh ragu akan setiap rencananya. Di saat ku hadapi sendiri pergumulan hidupku ini, hatiku membatu dari kasih-Mu. Ketika kulihat darah-Mu mengalir deras di kayu salib-Mu, hatiku terpaku, diriku terpana. Tuhan Kau Bapa dan Rajaku, penghibur, pelindung dan penyelamatku. Kau jagaku, peliharaku, ajarku untuk mengasihi-Mu, setia di dalam setiap perkara-Mu. Ubah hatiku jadi anak-Mu, penuhiku. Kau Bapakku.
Lihat darahmu mengalir deras di kayu salibmu. Hatiku terpaku, diriku terpana. Tuhan kau Bapa dan Rajaku, penghibur, pelindung dan penyelamatku. Kau jagaku, peliharaku. Ajarku untuk mengasihimu, setia di dalam setiap perkaramu. Ubah hatiku jadi anakmu, penuhiku. Kau Bapakku. Pulihkanku jadi anakmu. Oh, oh, oh. Tuhan kau Bapa dan Rajaku, penghibur, pelindung dan penyelamatku. Kau jagaku, peliharaku. Ajarku untuk mengasihimu, setia di dalam setiap perkaramu. Ubah hatiku jadi anakmu, penuhiku. Kau Bapakku, jadi anakmu, penuhiku. Kau Bapakku. Kuasamu kurasakan. Ada satu temen nanya begini, kok judulnya kuasamu kurasakan sih gitu kan. Biasanya ada kata-kata lain, kok kenapa dirasakan, kenapa nggak dialami? Loh, kau tidak akan mengalami kalau engkau tidak merasakannya gitu. Karena ada banyak orang yang nggak ngerasain bahwa sebenarnya kuasa Tuhan tuh bekerja luar biasa. Jadi terinspirasi dari satu kalimat ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa berbahagialah engkau yang percaya namun tidak melihat. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat di muka bumi ini, tapi kita bisa merasakan. Ketika kita merasakan kuasa Tuhan, dari mana kita tahu? Ketika ada suatu perubahan, ketika amarah itu setelah berhari-hari terendam, dan akhirnya menjadi satu mata air yang menyejukkan. Ketika tangisan itu diubah dalam waktu yang sekejap menjadi tawa yang menghangatkan keluarga. Ketika langkah yang gontai itu tiba-tiba mampu untuk tetap berlari dan melangkah walaupun ada begitu banyak persoalan. Yang menjadi momentum di lagu ini adalah di bagian bridge. Dan ada kata-kata bahwa segala oleh bulu-bulurmu ku disembuhkan, bebanku kau ubah dengan kelegaan, kuasamu kurasakan. Ini perkataan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Lagu tanpa musik apa jadinya? Tidak akan lengkap. Dan kalau sudah jadi musik yang lengkap, tidak nyanyikan, wah, hanya didengar saja. Sayang sekali. Saya berharap dan saya berdoa ketika Anda menyaksikan lagu ini dengan iman dan percaya bahwa oleh bilurnya engkau disembuhkan. Bebanmu
dia ubah menjadi kelegaan. Dan itulah momentum di mana kau mengatakan, terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sepenggal saja karena waktunya kan sedikit. Satu hal, ini adalah menjadi bagian pesan Paskah untuk kita hari-hari ini. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan bagian yang terbaik dari dirinya, yaitu kemuliaannya. Dia tukar dengan kefanaan di dalam muka bumi. Dia rela jadikan sama sebagai orang berdosa, padahal dia pribadi yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Tapi lihat bagaimana persembahan terbaiknya lah ketika ia mengorniakan dirinya sebagai anaknya tunggal, supaya Anda dan saya yang percaya di dalam nama Yesus Kristus tidak binasa. Paskah adalah satu titik temu hubunganmu yang asli dan murni dengan Sang Pencipta. Saya berdoa Anda bisa merasakan nilai Paskah ini dengan cara yang sederhana, yaitu belajar memberikan juga yang terbaik bagi orang-orang di sekitar Anda, supaya nilai yang diajarkan olehnya terceritakan dan tercitrakan dalam diri kita. Selamat Paskah dan selamat memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar Anda. Sebab jika seorang hanya mendengar saja, sama seperti bercermin dan lupa kembali. Tapi berbahagialah orang-orang yang mendengar dan sungguh-sungguh melakukannya. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi mendengar untuk sungguh-sungguh, sungguh-sungguh melakukannya.